Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Wallet Bangga TWK 99. Salam sukses untuk teman-teman semua, para subscriber, para petani wallet. Semoga teman-teman semua diberikan kelancaran dalam segala usahanya, dan tidak lupa selalu diberikan kesehatan ya, karena kesehatan itu nomor satu dan sangat penting. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit berbagi, yaitu tentang penentuan lokasi ya teman-teman ya. Karena syarat utama dalam menentukan kita sukses atau tidaknya, cepat atau lambatnya dalam usaha budidaya wallet itu, lokasi adalah kunci utama ya. Dalam hal ini lokasi ini. Jadi bagi teman-teman yang baru mau membuat RBW atau yang sudah membuat RBW, jadi ini terkhusus untuk yang baru mau membuat RBW ya. Nanti baru kita jelaskan untuk bagi teman-teman yang sudah memiliki RBW tentang lokasi ini ya. Jadi mengenai lokasi ini teman-teman, jadi perlu dipahami dari pengalaman dan pengamatan yang sudah saya lakukan, bahwasanya lokasi ini sangat penting ya. Dimana kita akan membangun RBW, menentukan tempat berdiri yang kita akan bangun itu sangat menentukan sekali ya. Lalu apa yang bisa kita lakukan dalam penentuan lokasi ini teman-teman ya. Jadi langkah yang pertama teman-teman, jadi bisa kita lakukan, yaitu semisal di daerah teman-teman itu sudah banyak gedung wallet ya, bisalah kita namanya kita tempat tinggal atau suatu desa, jelas kita juga punya teman ya, kita punya teman yang punya gedung wallet, bisalah kita bertanya-tanya di situ bagaimana tentang perkembangan gedung walletnya di beberapa tahun terakhir atau beberapa bulan terakhir ya, yang baru-baru membangun gedung wallet itu seperti apa perkembangannya, bisa ditanya. Yang jelas jika teman-teman dari saudara-saudara sekalian mengatakan bagus perkembangannya, dan dari beberapa ya, jangan cuma satu orang saja kita bertanya, bisa kita membangun di suatu daerah tersebut. Kalau ingin cepat ya, bisanya bisa, cuman itu semua akan menentukan cepat atau lambatnya kita punya RBW nanti bila kita membangun ya. Jadi itu yang pertama, kita bisa tanya-tanya dulu bagaimana perkembangannya bagi teman-teman yang baru-baru membangun atau beberapa tahun yang lalu baru membangun, bisa kita tanyakan bagaimana perkembangannya. Yang jelas perkembangannya juga itu, saya yakin itu semua tergantung daripada populasi yang ada dan lokasi, bagaimana lokasinya, apakah potensi untuk membangun atau usaha budidaya wallet teman-teman ya. Nah, itu langkah yang pertama. Jadi langkah yang kedua ini sangat baik sekali jika lokasi teman-teman itu masih tunggal ya. Apabila teman-teman membangun gedung wallet itu masih tunggal, tapi dengan catatan atau dengan syarat populasinya mendukung. Jadi cara cek populasi bisa kita menggunakan suara wallet atau panggilan wallet ya, untuk melihat bagaimana tentang reaksi atau respon kah atau tidak ya, adakah burung walletnya atau tidak. Dan yang kedua, bisa kita amati kita berada di lokasi yang kita akan buat wallet ketika menjelang maghrib ya, apakah ada wallet atau burung wallet yang melintas ya. Ya minimal ada yang kita lihat ya, melintas. Itu sudah sangat, insya Allah itu sangat bagus ya. Itu di lokasi tunggal, itu yang kedua.
Terus yang ketiga, tidak kalah penting, ini sebenarnya bukan urut-urutannya, tapi ini beberapa yang sangat perlu ya. Jadi yang ketiga, minimal teman-teman sedikit banyak mendalami dulu tentang bagaimana budidaya walet itu ya. Bagaimana budidaya walet itu, atau sharing-sharing juga sama teman-teman yang sudah terlebih dahulu membangun gedung walet sebelum teman-teman terjun di dalamnya ya. Karena suka dukanya itu hanya nanti petani walet lah yang tahu ya. Jadi itu sangat perlu kita bertanya bagaimana dalam usaha budidaya walet itu sehingga sampai berhasil. Tentunya banyak sekali cerita ya. Ya, jadi pengetahuan dalam kita mau memulai usaha budidaya walet itu sangatlah penting teman-teman. Sangat-sangat penting agar kita tidak kehabisan waktu untuk menerapkan apa yang kita ketahui dalam usaha budidaya walet itu. Karena dengan termakannya waktu, tentunya kesempatan kita untuk menginapkan burung waletnya itu akan semakin terlambat ya, sehingga ini nanti karena tidak ada pengetahuan sedikit pun, jelas nanti akan galau ya, sedikit banyak akan galau, cerita sana sini, ternyata seperti itu dalam usaha budidaya walet itu ya. Jadi teman-teman akan tahu sendiri. Jadi mengapa beberapa ketiga tadi aspek itu sangat penting teman-temannya, karena dalam usaha budidaya walet itu sangat membutuhkan modal yang banyak, bahkan sampai ratusan juta teman-temannya. Jadi bagi teman-teman yang membangun gedung walet, usahakan betul-betul dimatangkan dulu, jangan sampai terburu-buru ya. Jadi beberapa tadi itu hanya dasar ya, hanya dasar atau yang utama dalam kita mau membangun gedung walet. Dan yang kedua, modalnya kalau bisa jangan kita paksa ya, betul-betul modal dingin dan tidak kita tidak bisa memperhitungkan sekian tahun bisa balik modal, atau sekian tahun kita bisa panen kiloan misalnya. Itu tidak bisa dalam dunia walet tanpa memang didukung dengan rezeki, dan tadi saya sudah bilang lokasi dan juga lokasi dan bagaimana RBW yang akan kita bangun, dan juga populasi di daerah yang kita akan buat RBW tersebut teman-teman ya. Kiranya mohon maaf apabila penjelasannya ini kalau orang Jawa bilang ngalor ngidul ya teman-teman ya, karena di sini tidak ada juga catatan. Seharusnya ada catatan supaya penjelasannya itu baku dan singkat teman-teman ya. Dan mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Salam sehat petani walet semua. Semoga yang sudah membangun RBW bisa dimengerti, sekaligus tadi menjawab itu ya. Bisa kita lihat dari populasi lokasi bagi yang sudah bangun RBW, dan bagi yang belum juga seperti itu juga, diketahui dulu lokasinya, populasinya. Itu sangat menentukan keberhasilan yaitu RBW yang akan kita bangun atau RBW kita yang sudah ada ya. Jadi kita tidak bisa bandingkan, apalagi di daerah misalnya Sulawesi Tenggara, kita mau bandingkan dengan di daerah Sulawesi Tengah atau Sulawesi Barat, bahkan tidak usah sampai pindah provinsi teman-temannya, beda desa saja sudah beda hasilnya, beda lokasi saja sudah beda hasilnya dalam satu desa sekalipun itu. Oke, terima kasih penjelasan saya dari saya sedikit saja, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.